olahraga football lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple, di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 28 September 2021. Di mana untuk laga yang pertama kita ambil pada Liga Prima Rusia, dan dua laga berikutnya kita ambil pada Liga Portugal. Dan satu laga berikutnya lagi kita ambil pada Liga Serie A Italia. Dan untuk satu laga terakhir kita ambil pada Liga Inggris. Sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daftar di Jiwa Bola. Untuk link daftarnya sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju pada pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada klub dari Nizhny Novgorod versus CSKA Moskow. Berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Nizhny Novgorod away ke kandangnya Dinamo Brno. Nizhny Novgorod menang dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Nizhny Novgorod meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan, di mana ada klub dari CSKA Moskow, di mana pada pertandingan terakhir CSKA Moskow away ke kandangnya Zenit, CSKA Moskow menang dengan skor 4-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, CSKA Moskow mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini hanya bertemu sebanyak sekali saja ya football lovers. Jadi di pertemuan terakhir mereka ini, CSKA Moskow menang dengan skor 2-1 atas Nizhny Novgorod. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang CSKA Moskow dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada klub dari Boavista versus Estoril, di mana jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Boavista away ke kandangnya Ferreira, Boavista menang dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Boavista mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan, di mana ada klub dari Estoril, di mana pada pertandingan terakhir Estoril bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas Sporting Lisbon. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Estoril mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Estoril menang dengan skor 2-1 atas Boavista. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Estoril mengoleksi 1 kali kemenangan, 2 kali kemenangan untuk Boavista, dan 2 kali hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Estoril dengan menahan 1/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 0-0. Nah, itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada klub dari Ferreira versus Belenenses. Jika kita berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Ferreira bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2 atas Boavista. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Ferreira meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan, di mana ada klub dari Belenenses,
di mana pada pertandingan terakhir Belenenses bermain di kandangnya sendiri melawan Gil Vicente, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Belenenses meraih 3 kali hasil imbang dan menelan 2 kali kekalahan. Nah, sedangkan jika kita melirik di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Ferreira menang dengan skor 1-0 atas Belenenses. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Ferreira mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan untuk Belenenses. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Ferreira dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat. Untuk pertandingan yang keempat ada klub dari Venezia versus Torino. Berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Venezia away ke kandangnya AC Milan, Venezia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Venezia meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan, di mana ada klub dari Torino, di mana pada pertandingan terakhir Torino bermain di kandangnya sendiri melawan Lazio, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Torino mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Nah, sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Torino menang dengan skor 3-0 atas Venezia. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Torino mengoleksi 1 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Venezia dan 3 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Torino dengan bermain di nilai handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada klub dari Crystal Palace versus Brighton. Berbicara mengenai perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Crystal Palace away ke kandangnya Liverpool, Crystal Palace harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Crystal Palace meraih 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim sang lawan, di mana ada klub dari Brighton, di mana pada pertandingan terakhir Brighton bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 2-0 atas Swansea. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Brighton mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Crystal Palace menang dengan skor 2-1 atas Brighton. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Crystal Palace mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali kemenangan untuk Brighton dan 2 kali hasil imbang. Nah, itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua klub ini, maka saya lebih memegang Brighton dengan bermain di nilai handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia Football Lovers mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 28 September 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi biasa. Bila Football Lovers sekalian sudah mendapatkan prediksinya, langsung saja pasang di Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya dan salam olahraga.